Oke, mari kita lanjutkan pembahasan soal-soal persiapan ulangan ya, part 5 ya. Jika kalian ingin melihat part 1 sampai 4-nya, silakan klik link yang ada di deskripsi video ini. Itu sudah saya bikin dari part 1 sampai part 4, part 5, nanti ada part 6-nya juga. Oke, mari kita bahas dari soal nomor 21 ya tentunya ya. Jadi soal nomor 21 ini bercerita tentang sebuah pendingin ruangan. Jadi diceritakan ada pendingin ruangan sebuah kantor membutuhkan usaha 90 kalori. Usaha itu berarti W ya. W 90 kalori untuk memindahkan kalor sebanyak 540 kalori. Memindahkan kalor itu berarti Q2 namanya. Q2-nya memindahkan kalor ya. Jika suhu di reservoir dingin, suhu di reservoir dingin itu berarti T2. Kalau reservoir tinggi itu T1 atau panas ya. Reservoir panas itu T1, T2. Ini diubah ke Kelvin. Tinggal kalian tambah dengan 273, berarti 300 Kelvin. Pertanyaannya suhu di reservoir panasnya. Panasnya T1-nya berapa? Ini kalian gunakan dulu persamaan koefisien performa dari mesin pendingin itu adalah Q2 per W atau sama juga T2 per T1 kurangi T2. Maka rumus ini kan bisa disaling hubungkan. Maka Q2 per W sama dengan T2 per T1 kurangi T2. Masukkan nilai Q2-nya 540 kalori dan W-nya 90. 540 per 90. Nah, ini kan bisa dicoret nih. Coret ya kan. Kemudian ini 54 dengan 9 coret. Dibagi 9 1, dibagi 9 6. Kemudian ini nanti 6 pindah ke sini kali silang, dan ini T1 kurangi 30 silang ke sini, pindah ke sana. Naik ke atas gitu ya. T1 kurangi 300, ini 300 per 6. 300 bagi 6 itu sama dengan 50. 50 300 bagi 6 50. Berarti kan nanti gini. T kurangi 300 sama dengan 50. Maka nanti yang ini si 300 pindah ke sana, jadinya kan plus 300. Maka jawabannya itu T1 sama dengan 350 Kelvin. Jadi seperti itu ya. Yang penting kalian tahu rumus apa yang digunakan dan perkalian sederhananya, kali silang pindah ruas, maka dapatlah nilainya nanti. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22. 22 ini tentang siklus Carnot. Ini katanya soal hot, soal yang panas. Jadi diperlihatkan sebuah siklus mesin Carnot ya. Siklus seperti ini. Jika efisiensi mesin 60%, nilai T2-nya berapa? Oke. T1-nya kan nih 1500, efisiensi 60. Persen itu artinya per 100. Jadi kalau 60% itu sama dengan 60 per 100. Berarti sama dengan 0,6 efisiensinya ini. Nah, berarti rumusnya eta sama dengan, ini dibaca eta ya, kayak huruf N. Eta sama dengan 1 dikurangi T2 per T1. Etanya pakai yang koma saja, dibilang desimal 0,5 sama dengan 1 dikurangi T2 per 1500 ya, karena T1-nya 1500. Ini kan pindah ruas nih. Yang ini pindah ke sana jadi plus, yang ini pindah ke sana jadi min. Nah, 1 dikurangi min 0,6. Berarti 0,4. 0,4 berarti nanti dikali silang sini. 0,4 kali 1500, maka jawabannya 600 Kelvin. Jadi seperti itu proses pengerjaannya ya. Kemudian soal nomor 23. Nah, 23 ini tentang grafik PV. Ini kaitannya dengan usaha pada gas nih pastinya. Perhatikan grafik berikut. P dan ini V, volume liter. Nah, lihat ini dalam liter. Liter itu berarti kalau diubah ke meter kubik itu dikali 10 pangkat min 3 meter kubiknya. Jadi diubah, harus satuan SI nanti kalau menghitungnya. Nih, suatu gas ideal mengalami proses siklus seperti ditunjukkan pada grafik. Usaha yang dilakukan gas dari A ke B. Oke. Dari A sampai B. A ke B ini adalah isobarik. Tekanan tetap. Maka rumus W-nya sama dengan P dikalikan V2 kurangi V1. Atau nanti VB dikurangi VA, karena kan dari A ke B, akhir kurangi awal. PA kita pakai PA saja, pakai PB juga boleh kan, nilainya sama, 3 dikali 10 pangkat 5 ya, kan ini 10 pangkat 5 nih. Kemudian VB, VB-nya ini 10, kemudian VA-nya 4. 10 kurangi 4. Tapi ini dikali 10 pangkat min 3 ya, jangan lupa ya. Berarti nanti 10 dikurangi 4 berarti 6. Ini coret 10 pangkat min 2 sama 10 pangkat 5 sama min 3, dapatnya 2. Tuh. Berarti 3 kali 6. 3 kali 6 itu 18. 18 kali 100 berarti 1800 Joule. Jawabannya C. Nah, tidak ribet, yang bikin ribet itu adalah membaca grafiknya ini. Nah, mari kita lanjut ke soal nomor 24. Kita sampai nomor 25 ya. Nah, nanti
Kelanjutannya nanti di part 6. Nomor 24. Sebuah mesin bekerja pada suatu siklus Carnot. Suhu pada reservoir panas sebesar T1. Oke, T1 sama dengan T1. Dan suhu pada reservoir dingin sebesar 127 derajat Celcius. Ini diubah ke Kelvin ditambah 273 berarti 400 Kelvin ya kan. Jika mesin menyerap kalor 80 kilokalori, Q1 berarti ya, dan membuang kalor itu Q2 44 kilokalori, efisiensi mesin sebesar berapa? Ini kita bisa gunakan rumus eta sama dengan 1 dikurangi Q2 per Q1. Jadi T-nya tidak perlu kita pakai. Kita cukup pakai Q saja. Jadi nanti 1 dikurangi 44 per 80. 44 per 80 sama-sama dibagi 4. Ya, ini dibagi 4. 20 dibagi 4, 11 nih. Nah, kemudian dikurangi. Ini 1. 1 itu kan sama juga dengan 20 per 20. Disamakan penyebut ya. 20 kurangi 11 berarti 9. 9 per 20. Kemudian kita kalikan 100% karena dia minta dalam persen bukan dalam pecahan desimal. Berarti dikali 100%. Berarti kan dicoret dapatnya 5. 5 kali 9 45. Jadi seperti itu proses perhitungannya ya. 45%. Jadi jawabannya B. Itu. Jadi ini lebih ke telitian perhitungan saja dan harus tahu juga rumusnya apa ya. Dan apa yang dipakai. Oke, sekarang soal yang terakhir nomor 25 ini. Mesin kalor Carnot mengambil 5196 Joule dari reservoir tinggi. Berarti itu Q1 dari tinggi ya. Kalau dari rendah berarti Q2. Dan membuang 3696 J. Itu Q2-nya ke reservoir rendah. Usaha mesin sebesar A. Usaha itu kalian tinggal kurangi aja kok. Q1 kurangi Q2. Jadi tidak ribet. Jadi ketika kalian kurangi 5196 dikurangi 3696 itu hasilnya sama dengan 1500 kalori. Jadi seperti itu pengerjaannya. Jadi tidak ada yang ribet-ribet banget hitungannya. Hanya saja ketelitian yang perlu diperhatikan. Oke. Semoga bermanfaat. Nih sudah saya siapkan sih yang part 6 ya. Oke, nanti silakan klik link yang ada di deskripsi video jika ingin melihat pembahasan yang part 6-nya. Itu saya sudah upload juga. Oke, silahkan dipelajari dan semoga bisa diikuti alur berpikirnya dan semoga bisa bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya lagi. Dadah.